Simmons, is this the dagger? Kawhi Anthony Leonard lahir pada tanggal 29 Juni tahun 1991 di Los Angeles, California. Pemain yang mendapatkan julukan The Claw ini dilahirkan dari pasangan suami istri bernama Mark Leonard dan Kim Robertson. Ketika ia berumur 5 tahun, ayah dan ibunya memutuskan untuk bercerai. Dan hal ini membuat Kawhi tinggal bersama ibunya, serta setiap akhir pekan, ia kerap mengunjungi tempat pencucian mobil ayahnya di kota Campton untuk membantu sang ayah. Kemudian kecintaannya terhadap dunia basket sudah timbul sejak dirinya kecil. Lalu pada saat masa SMA, ia sempat berpindah sekolah dari Canyon Spring High School ke Martin Luther King High School. Namun pada 18 Januari tahun 2008, terjadi sebuah peristiwa tragis ketika ayah Kawhi ditembak dan dibunuh di tempat cuci mobil miliknya tanpa tahu siapa pelakunya dan apa motifnya. Saat itu perasaan Kawhi sangat teramat sedih. Akan tetapi ia tetap berlaku profesional karena pada saat malam berikutnya, sekolahnya harus bertanding melawan Dominguez Hills. Dan akhirnya ia pun berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, meskipun setelah pertandingan ia menangis dan hatinya benar-benar hancur. Berikutnya Kawhi tumbuh menjadi pemain basket yang tangguh. Ia bersama Tony Snell memimpin tim sekolahnya dalam suatu turnamen untuk meraih rekor 30/3. Serta Kawhi rata-rata mencetak 22,6 poin, 13,1 rebound, 3,9 assist, dan 3 blok per game. Selain itu pada tahun 2009, ia juga mendapatkan penghargaan sebagai California Mr. Basketball, sebuah penghargaan yang diberikan kepada pemain SMA terbaik di negara bagian California. Serta ia juga dianggap oleh Rivals.com sebagai rekrutmen bintang 4. Memasuki masa kuliahnya, ia memilih untuk berkuliah di San Diego University, serta memperkuat tim universitasnya yang bernama San Diego State Aztec. Bersama Aztec, Kawhi berhasil membawa timnya untuk memenangi turnamen Mountain West Conference, yang mana ia juga dinobatkan sebagai MWC Freshman of the Year, First Team All-MWC, dan MWC Turnamen MVP. Namun di balik semua itu terdapat cerita menarik yang menunjukkan bahwa Kawhi merupakan seorang pekerja keras dan memiliki etos kerja yang luar biasa. Seperti yang diungkapkan oleh asisten pelatih San Diego Dave Velasquez, bercerita saat Kawhi menjalani tahun-tahun awal sebagai mahasiswa, ia harus mengikuti kelas matematika pada pukul 8 pagi dan kelas menulis pada pukul 10 pagi dari hari Senin hingga hari Kamis. Hal ini tentunya cukup berat bagi para pemain San Diego, mengingat mereka sudah melahap semua latihan yang memiliki intensitas tinggi. Maka dari itu Velasquez akan selalu mendatangi kamar para pemain pada pukul setengah 8 pagi untuk memastikan bahwa mereka tidak akan terlambat masuk ke dalam kelas. Namun yang terjadi ketika ia mengunjungi kamar Kawhi Leonard, ia ternyata selalu menemukan Kawhi sedang berada di tempat latihan untuk berlatih rebound sendirian sebelum masuk ke dalam kelas. Oleh karena itu, jika sekarang banyak yang menganggap bahwa Kawhi Leonard adalah salah satu yang terbaik di NBA, hal ini tak lain merupakan buah kerja kerasnya yang sudah ia lakukan sejak dirinya masih remaja. Lalu sebagai informasi, pada 1 Februari tahun 2020, nomor 15 milik Kawhi Leonard dipensiunkan oleh San Diego University, dan ini merupakan pertama kalinya bagi pemain mereka yang mendapatkan kehormatan ketika nomor punggungnya dipensiunkan. Selanjutnya pada tahun 2011, beberapa majalah seperti Sport Illustrated dan Sporting News menggambarkan Kawhi seorang pemain yang sangat baik dari segi fisik, terutama tangannya yang panjang serta memiliki kemampuan defensif dan rebound yang baik, sehingga ia dibandingkan dengan pemain-pemain hebat NBA macam Metta World Peace dan Gerald Wallace. Kemudian masih di tahun yang sama, yakni tahun 2011, ia berhasil terpilih pada pick ke-15 draft NBA kala itu oleh Indiana Pacers. Akan tetapi pada malam harinya, ia ditukar ke San Antonio Spurs dengan imbalan George Hill. Sehingga untuk musim perdananya di NBA, Kawhi Leonard resmi memperkuat San Antonio Spurs. Pada musim perdananya bersama Spurs, awalnya peran Kawhi tidak terlalu tampak karena masih berada di bawah bayang-bayang nama-nama besar seperti Tim Duncan, Manu Ginobili, serta Tony Parker. Akan tetapi perlahan ia memulai untuk menunjukkan sinarnya. Bahkan Kawhi dan rekannya, Thiago Splitter, berhasil terpilih untuk bermain di Rising Star Challenge sebagai anggota tim Chuck. Namun sayang ketika itu ia mengalami cedera betis yang membuat dirinya tidak bisa bermain. Lalu pada 15 Maret tahun 2012, Richard Jefferson, rekan setim Kawhi, ditukar dengan Stephen Jackson ke Golden State Warriors. Dengan pertukaran ini, ternyata memberi keuntungan bagi Kawhi Leonard. Ia dipromosikan menjadi small forward utama, sedangkan Stephen Jackson diplot sebagai pelapisnya. Dan di akhir musim ia berada di urutan keempat dalam pemungutan suara Rookie of the Year, serta namanya juga masuk ke dalam NBA All Rookie First Team. Selain itu, ia juga mendapatkan pujian dari pelatihnya yakni Greg Popovich yang mengatakan, "Saya pikir dia akan menjadi pemain bintang, dan seiring berjalannya waktu, dia akan menjadi wajah baru bagi Spurs.
Serta ketika Kawhi Leonard berada di kedua ujung lapangan, ia benar-benar pemain yang sangat istimewa. Beralih pada musim 2012-2013, Kawhi kembali terpilih di ajang Rising Star Challenge untuk memperkuat tim Chuck. Kali ini ia berhasil tampil serta mencetak 20 poin dan 7 rebound. Selain itu, di musim tersebut, dirinya berhasil membawa San Antonio Spurs melaju hingga babak final untuk berhadapan dengan tim bertabur bintang yakni Miami Heat. Miami Heat yang terdiri dari trio mematikan yakni LeBron James, Chris Bosh, dan Dwayne Wade, ketika itu membutuhkan 7 pertandingan untuk bisa mengalahkan Kawhi Leonard dan kolega, serta selama partai final, Kawhi juga berhasil mencetak rata-rata 14,6 poin dan 11,1 rebound. Memasuki musim 2013-2014, penampilan Kawhi jauh lebih baik. Bahkan sekali lagi ia berhasil mengantarkan San Antonio Spurs ke babak final untuk berhadapan kembali dengan Miami Heat. Namun kali ini akhirnya mereka berhasil membalas kekalahan pada final sebelumnya setelah mengalahkan Miami Heat dengan skor 4-1, serta Kawhi Leonard dinobatkan menjadi final MVP untuk pertama kalinya. Hal ini juga menjadikan dirinya sebagai pemenang MVP final termuda di belakang Magic Johnson. Beralih pada musim 2014-2015, ia sempat mengalami infeksi pada matanya sehingga melewatkan pertandingan pembuka melawan Dallas Mavericks. Setelah sempat kembali bermain, namun pada 22 Desember tahun 2014, ia mendapat cedera pada tangan kanan yang membuatnya harus absen sebanyak 15 pertandingan. Dan pada 16 Januari tahun 2015, ia kembali bermain setelah absen dari cedera kakinya dengan mencetak 20 poin, 4 rebound, 5 assist, dan 3 steals dalam kemenangan Spurs 110-96 atas Portland Trail Blazers. Meskipun di awal musim ia sempat mengalami beberapa masalah dengan cederanya, akan tetapi ia berhasil meraih penghargaan sebagai NBA Defensive Player of the Year. Berikutnya pada tanggal 16 Juli tahun 2015, Kawhi Leonard menandatangani perpanjangan kontrak selama 5 tahun dengan Spurs senilai 90 juta US dollar. Dan di musim tersebut, ia berhasil terpilih menjadi starter untuk tim wilayah barat dalam event All-Star Game 2016. Selain itu, ia juga berhasil mengantarkan timnya untuk melaju hingga ronde kedua babak playoff sebelum dikalahkan oleh Oklahoma City Thunder dalam 6 pertandingan. Pada musim berikutnya, Kawhi masih mampu menunjukkan performa yang apik setelah ia berhasil mengantarkan Spurs melaju hingga babak final wilayah barat untuk menghadapi tim kuat Golden State Warriors. Namun kala itu ia harus mengalami cedera pada game pertama yang membuat timnya terpaksa harus menyerah dengan skor keseluruhan 4-0 dari Warriors. Akan tetapi meski timnya mengalami kekalahan di partai final wilayah, namanya berhasil masuk ke dalam All-NBA First Team dan All-Defensive First Team. Setelah karir apiknya selama beberapa tahun belakangan, kemudian pada musim 2017-2018 tampaknya menjadi ujian berat bagi Kawhi Leonard. Pada musim tersebut, ia mengalami cedera pangkal paha dan hanya bermain sebanyak 9 kali. Ketika itu orang-orang pun mulai meragukan masa depannya. Puncaknya pada bulan Juni tahun 2018, Kawhi meminta perdagangan dari Spurs karena hubungannya mulai memanas akibat tidak adanya kesepakatan mengenai program rehabilitasi cederanya. Lalu sebulan kemudian tampaknya kebersamaan Spurs dengan Kawhi benar-benar berakhir setelah Toronto Raptors memutuskan untuk merekrut Kawhi Leonard dan rekannya Danny Green dengan imbalan DeMar DeRozan dan Jakob Poeltl. Sesaat pertukaran ini terjadi, kritikan datang ditujukan kepada Presiden Toronto Raptors yakni Masai Ujiri dari salah satu jurnalis bernama Don Yeager yang berujar bahwa langkah yang dilakukan oleh Ujiri berisiko besar. Saat Kawhi Leonard masih belum bisa menemukan bentuk permainannya pada musim reguler, aku yakin Ujiri tidak akan pernah bisa tidur nyenyak. Serta keputusan mendatangkan Leonard membawa banyak ketidakpastian. Namun semua anggapan itu ternyata salah besar ketika pada musim 2018-2019, Kawhi mampu menjadi sosok penting bagi Toronto Raptors. Selain berhasil mengantarkan timnya melaju hingga babak playoff, ia juga menjadi aktor penentu saat timnya mengalahkan Philadelphia 76ers dengan buzzer beaternya di detik-detik akhir pertandingan. Serta kemudian akhirnya Kawhi juga berhasil memimpin timnya untuk mengalahkan Milwaukee Bucks di babak final wilayah timur sebelum mereka berhasil meraih gelar juara untuk pertama kalinya setelah mengalahkan tim kuat Golden State Warriors dalam 6 pertandingan, dan ia juga dinobatkan sebagai final MVP di musim tersebut. Berikutnya pada tanggal 10 Juli tahun 2019, Kawhi Leonard menandatangani kontrak dengan tim lain yakni Los Angeles Clippers dengan durasi 3 tahun senilai 103 juta US dollar. Selain itu pada pagelaran NBA All-Star Game tahun 2020, ia juga berpartisipasi untuk memperkuat tim LeBron, serta dirinya juga berhasil dinobatkan menjadi MVP di event tersebut. Ya, itulah video kami pada hari ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai, dan jika kalian memiliki masukan mengenai topik apa yang kira-kira menarik untuk dibahas, bisa tulis di kolom komentar ya. Serta jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih.